Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ini ada video yang sangat menarik dari Mr. Kodari serta Totpol terkait dengan siapa sih yang berkhianat dan siapa yang dihianati gitu dalam perjalanan politik Indonesia ini, di antara Ibu Mega, Pak Jokowi, Pak SBY, serta mungkin yang terbaru Pak Prabowo. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, berikut video ini. Gini, kalau dalam politik itu kita tidak boleh bicara perkawanan sebagaimana kita membicarakan perkawanan dalam konteks persahabatan sehari-hari ya. Karena dalam politik itu menurut saya ya logika dan rasionalitas itu harus jadi panglima gitu. Singkat katanya begini, kalau terlalu atau melihat berpolitik tapi dengan frekuensi pertemanan sehari-hari itu nanti bisa kecewa loh sama teman-teman yang dianggap sebagai kawan gitu. Karena apa? Karena rasionalitas politik atau kalkulasi politik itu dalam banyak kasus sering membuat orang-orang yang punya hubungan persahabatan itu akan bisa berhadapan satu dengan yang lain. Itu. Dan tidak semua orang bisa melihat atau berpikir dengan kacamata rasionalitas tadi. Kalau bicara pakai kacamata rasionalitas, saya kira mungkin contohnya kemarin ya baru-baru ini ya Bang Dasko diwawancara ya di Deddy Corbuzier kan di Close the Door, ketika ditanya mengenai Caimin kan gimana tuh ceritanya Bang Dasko? Bang Dasko bilang apa? Happy lah. Ya kami kan sama-sama, tapi kemudian ya beda jalan. Lalu habis itu Caimin pamit. Setelah bertarung Caimin ketok pintu lagi, say hello lagi. Ya menurut saya kayak begitu. Jadi dan Bang Dasko wajahnya berbinar lah menceritakan soal itu. Dibanding peristiwa-peristiwa orang-orang yang lain. Batasnya beda jalan sama pengkhianatan tuh apa? Itu menurut saya sensitifnya itu yang saya bilang tadi. Jadi kalau di politik pakai kacamata persahabatan seperti hubungan persahabatan zaman kuliah misalnya atau teman main masa kecil, itu agak repot gitu. Hubungan pertemanan persahabatan itu adalah bahwa kita itu ya bisa komunikasi, kita bisa sama-sama, kita bisa sepakat, tapi bisa juga sepakat untuk tidak sepakat. Gitu. Sepakat untuk dan tidak sepakat. Itu semua disikapi dengan kepala dingin. Gitu. Jadi saya kira itu contoh yang update ya dari Bang Dasko baru-baru ini. Contohnya misalnya batu tulis itu, waduh, batu tulis ya kan, masuk ke beda jalan atau pengkhianatan misalnya. Apa ini perjanjian? boleh juga ya kan batu tulis. Ya kalau bicara dari kacamata PDI Perjuangan ya dari Bu Mega mungkin itu adalah bagian dari apa tadi yang pertama? Pengkhianatan. Bukan yang pertama beda tadi istilahnya. Beda jalan. Beda jalan, ya kan. Tetapi mungkin bagi Pak Prabowo adalah pengkhianatan. Kalau Pilpres 2024 soal Ganjar misalnya, bagi Pak Jokowi atau pendukung Pak Jokowi dukung Prabowo bukan Ganjar, itu beda jalan. Tetapi bagi Bu Mega, bagi Mas Hasto itu adalah pengkhianatan. Beda tipis ya. Tergantung perspektif. Yang mana? Dengan Bu Mega? Dengan Bu Mega? Dengan Bu Mega. Bagi Pak SBY beda jalan. Bagi Bu Mega pengkhianatan. Iya. Itu maksud saya. Tapi jadi bisa juga gimana? Bisa juga gini. Buat Bu Mega dan Pak JK itu bukan pengkhianatan, tapi beda jalan. Beda jalan. Iya kan? Iya. Padahal sama nih. Iya. Nah kalau kasus tahun 2004 itu kan perbedaan antara Pak JK dengan Pak SBY menurut satu versi konon kalau salah tolong dimaafkan, bahwa Pak JK itu ketika ditanya oleh Bu Mega mau maju di Pilpres 2004 atau tidak, jawabannya Pak JK langsung bilang maju. Sementara Pak SBY ditanya maju apa enggak, bilangnya enggak kan gitu kan. Gitu. Nah tapi apakah pernyataan seperti itu memang harus dijadikan sebuah indikator pengkhianatan atau tidak kan kita? Batasnya itu ya. Batasnya itu kalau dalam kasus 2004 ya JK, SBY dan Megawati kan. Jadi itu batasannya. Kalau beda jalan tuh ngomong. Beda jalan. Kalau nggak ngomong pengkhianatan. Iya. Ini padahal satu perahu nih SBY kan. Pertanyaannya kan begini. Satu dianggap pengkhianatan, bagaimana dengan situasi di mana pertanyaan eksplisit begitu tidak dilakukan, tidak disampaikan. Gitu. Ini misalnya kayak
di Rakernas PDI kemarin kita lihat. Ya dengan Pak Prabowo-nya kayaknya nggak ada masalah. Iya. Dengan Pak Jokowi ada masalah. Atau gini deh 2024 ini ya, ada nggak pertanyaan eksplisit dari Bu Mega misalnya kepada Pak Jokowi? Pak Jokowi mau dukung Ganjar atau dukung Prabowo? Nah, kalau misalnya Pak Jokowi ditanya begitu, lalu Pak Jokowi mengatakan saya dukung Prabowo Bu, gitu. Menurut saya beda jalan itu. Gitu. Loh, iya dong. Iya dong. Kalau kita bandingkan 2024 dengan 2004 kan, gitu. Nah yang kedua, kalau Bu Mega nggak pernah bertanya, lalu berasumsi bahwa Pak Jokowi pasti dukung Ganjar, ya, dan harus dukung Ganjar, ya apakah itu kemudian pengkhianatan? Kalau buat saya beda jalan. Nggak ditanya kok. Gitu. Nah lebih jauh daripada itu kan sebetulnya dalam dunia politik kita kan harus punya kemampuan untuk membaca situasi dan kondisi. Kita harus bisa kalkulasi gitu. Misalnya tahun 2004, ya kita lihat aja gelagatnya Pak Jokowi, Pak SBY seperti apa kan. Apalagi kemudian misalnya ada survei bahwa SBY potensial untuk maju ya. Potensial untuk menang. Ya nggak usah ngomong. Ya anggap aja dia pasti maju gitu kan. Nggak usah ditanya lagi gitu loh. Kecuali kalau pada waktu itu Anda nggak percaya dengan survei. Nggak percaya bahwa SBY itu berpotensi menang. Kayaknya faktor kedua ini. Atau misalnya di tahun 2004 kan begitu. SBY Jokowi silakan dukung Prabowo, tapi kan yang populer ini kan Bu Mega, yang populer ini kan Ganjar. Jadi ya tetap menang lah Ganjar ini gitu. Jadi berangkat dari asumsi bahwa silakan Pak Jokowi dukung Prabowo, nggak dukung Ganjar, Ganjar tetap menang. Walaupun kenyataannya kita sudah ngomong bahwa ya Ganjar itu suaranya adalah pendukung Jokowi dan Jokowi sangat populer. Jangan lawan Jokowi gitu. Bahkan lebih jauh lagi kan kita ngomong di sini, jangan serang Jokowi. Suara lu turun kan gitu. Nah, kalau kemudian Anda tetap lakukan itu dan Anda kemudian kalah, ya jangan dibilang orang pengkhianat. Ya lu aja nggak bisa baca data. Nggak bisa baca data. Nah, ini ada satu lagi Mr. Nggak bisa baca data. Kalau tadi kan pengkhianatan apa nih? Lu bilang beda jalan, pengkhianatan ya. Kalau ketulusan dalam berpolitik gitu, berteman secara politik ya, itu ruang-ruangnya batasnya seperti apa Mr. Q? Dan gimana kita menilai? Nasihat saya begini aja deh, kalau lu mau punya teman yang mau punya teman yang teman yang istilahnya betul-betul tempat lu curhat kan, kemudian betul-betul dekat banget ngomongin masalah-masalah personal pribadi, ya lu jangan cari temen yang kolega lu di politik, itu aja sudah. Itu clue nasihatnya ya, kepada itu politisi ya. Jangan. Ya kalau lu kemudian memperlakukan seorang teman sahabat kayak masa kecil, masa kuliah itu adalah teman lu di bidang politik, ya lu bisa kecewa gitu. Iya juga sih. Lu bisa kecewa. Nah, nggak usah jauh-jauh nih. Gua barusan selesai nonton film W ya. Jadi yang bercerita tentang biopiknya George W. Bush Junior, ya, jadi presiden. Sutradaranya siapa yang Platoon itu? Oliver Stone. Yang main Josh Brolin yang jadi George W. Bush. Jangankan dengan orang lain, itu terjadi persaingan antara dan permainan perasaan antara George dengan Jeb, adeknya. Saudara. George merasa bahwa bapaknya itu, Bush senior, itu jauh lebih memprioritaskan Jeb. Dan Jeb ini adalah anak yang berhasil dan sementara George itu adalah anak yang gagal gitu. Bahkan pernah bapaknya ngomong gini, kelihatannya Jeb ini nanti akan jadi presiden seperti saya. Wah, itu adegan paling gua ketawa itu. Langsung gua paling ketawa, iya. Karena ada kejadian di sini juga kan. Ada yang lebih prioritas. Maksudnya Oliver Stone nggak pengen bikin penontonnya ketawa loh. Cuma karena lu punya konteks jadi lu ketawa. Iya. Jadi konteksnya sebenarnya begini, orang bisa tetap ketawa gitu. Karena apa? Akhirnya kan yang menjadi presiden itu adalah George, bukan Jeb. Jadi pada waktu Bush senior ngomong itu, memang nggak ada tanda-tandanya bahwa si Bush senior ini, si George ini akan berpotensi untuk menjadi seorang presiden berikutnya. Kan latar belakangnya George itu dalam film itu, memang sekolahnya Yale, memang sekolahnya Harvard, tapi ya cowboy kurang cerdas lah.
Dan itu tergambar di filmnya Dick Cheney. Kurang cerdas, kurang pintar ngomong gitu ya. Orangnya spontan gitu. Dikasih pekerjaan misalnya di oil rigs nggak beres. Terjadi pencarian identitas yang agak lama pada diri Bush junior ini. Tapi kan akhirnya sejarah menunjukkan dia yang jadi gubernur. Waktu mau maju gubernur Texas dimarahin sama emaknya, diketawain sama bapaknya. Kamu mau maju gubernur Texas? Halah, kira-kira begitu. Oh gitu. Iya. Sementara adiknya Jeb mau maju di Florida itu didukung. Yang terjadi apa? George Junior menang Pilgub Texas, Jebnya kalah di Florida. Meskipun pada akhirnya Jeb juga walaupun akhirnya jadi gubernur juga gitu. Low energy Bush. Kalau kata Donald Trump kan, Jeb Bush dipanggilnya low energy Bush. Kembali kepada diskusi kita kan, ya jangankan dengan orang lain, dengan saudara aja bisa perasaan-perasaan kayak gitu. Jadi kalau lu mau nggak ada sedikit pun ruang ketulusan dalam boleh politik, ada saya percaya ada. Saya gimana? Percaya ada. Tetapi itu anggaplah sebagai sebuah bonus atau sebuah penemuan, sebuah gift. Benar. Ternyata gua ini dia orangnya tulus, orangnya memang bener baik itu. Gift itu, tapi jangan dari awal lo berharap ya ini teman beda partai, teman berpolitik bisa berkompetisi itu akan, ya terutama teman-teman yang bisa berkompetisi itu jangan lu berharap di sana gitu. Kalau lu dapat alhamdulillah, itu rezeki namanya, itu gift. Tapi kalau enggak, ya lu juga udah nggak berharap dari awal. Manusia itu kan kecewa karena apa? Karena antar harapan dengan kenyataan itu terjadi kesenjangan. Ya, nggak sinkron, itu definisi kekecewaan. Harapan dengan kenyataan itu kalau dia senjang, dia nggak ketemu, itu namanya kekecewaan. Kalau ekspektasi lu nggak ada, lu nggak dikasih, nggak dapat, lu nggak kecewa. Kenapa? Karena lu nggak punya ekspektasi itu. Makanya kemudian katanya manage ekspektasi Anda kan gitu kan. Anda harus tahu di tempat mana Anda berharap dan berharap apa. Karena kalau Anda mengharapkan sesuatu yang di tempat itu sebetulnya tidak mungkin disediakan, ya lu akan kecewa gitu. Nah, teman-teman, itulah tadi pemaparan dan penjabaran dari Bung Mr. Key atau Mr. Kodari yang sangat tajam, yang sangat keren, yang sangat vulgar menurut saya teman-teman ya. Dan memang Mr. Kodari ini sepertinya salah satu orang yang sangat dinanti oleh netizen ya, dengan perspektifnya, dengan pandangan-pandangan politiknya yang kadang menyindir dengan tajam, kadang juga bias gitu teman-teman. Dan tadi beliau hadir di Total Politik teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.